Di bulan ketiga ini balance awal itu 35.000. Terus total trade-nya cuma dapat 13 trade, probabilitasnya 70. Profitnya 79%, ya probabilitas 64%. Karena gini ya, aku Seingatku ngerasa hal itu penting ternyata di dalam trading. cuman jarang sih Mas komunitas kayak gini. Bukan jarang sih, di dunia nggak ada Mas. Sayang banget. Di dunia nggak ada. Iya, Di makanya. mana? Aku udah keliling dunia cari mentorship yang jago-jago yang ada di internet yang subscribersnya banyak. Oke, ini jurnalnya Mas Tiar ya guys. Oh ya Mas Tiar, sebelum kita ngebahas jurnalnya, aku pengen tanya deh Mas Tiar ini dari bulan berapa ya masuk first step move ya? Habis Agustus itu Mas, Agustus ya? first step Agustus. Oh berarti bareng Om Bibop dong? Iya, Oh seangkatan. iya seangkatan ya, Mambah ya. Apa Om, bercanda. Terus sebelumnya gimana tuh rasanya sebelum masuk first step? Seperti biasa, pertanyaan template ya? Ya, trading tuh kayak cuman ngasal gitu Mas. Awal-awal tuh yang jelas nyari ini sih sinyal, Ah, nyari di Telegram tuh kan banyak kan. iya. Mana aku ikutnya tuh beberapa grup sekaligus. Jadi yang sini ada yang nge-sell, sini nge-buy. Nah itu bingung sih, Bingung ya. sering pemula. Pokoknya nggak percaya diri lah ya. Iya. Ya jelas tradingnya. Oh Mas Tiar nih bareng Mas Ebi berarti ya? Apanya? Ini ya first stepnya bareng Mas Ebi berarti kan? Iya, Iya. Nah terus mulai jurnalnya? baru Oktober kemarin sih Mas. Iya. Kenapa baru Oktober? Kenapa nggak pas abis first step? Apa pengen coba forward dulu, backtest dulu gitu? Ya sih ya. Kenapa? Mana ya? Ya males aja sih Mas. Oh males ya. Ini mulai jurnal tuh waktu si Mas Wale nganjing-nganjingin Mas Zul itu. Lah, yang dianjing-anjingin Kenapa kan ya? Mas Zul. Kenapa Mas Tiar yang baper ya? Maksudnya berarti emang berpengaruh itu gitu Oh, Mas. berpengaruh. Orang kayak Mas Wale sampai nganjing-nganjingin orang gitu. Oh iya. Ya Berarti udah jadinya mulai jurnal dulu. wah, berarti mulutnya Mas Wale kalau ketika ngomong anjing tuh ini ya. Ngeri juga ya. Iya serius itu berarti. Iya. Aduh, sejarah loh ini. Pokoknya ntar Mas Wale kalau ada yang lu mau suksesin orang lu anjingin Mas Wale. Itu sukses dia ntar. Oke, lanjut. Oke. Nah, itu ketika kelar nih ada rasa bangga buat diri sendiri gitu nggak Mas Tiar? Kelar Oktober. Iya kayak misalnya di Oktober, anjir akhirnya bulan ini tuh gua kayak kelar gitu jurnalnya. Terus abis itu review lagi jurnalnya. Iya. Wah dulu gua nggak disiplin, terus asal-asalan, terus ya kayak orang-orang tolol di luar sana tuh yang suka full margin gitu kan. Nah terus akhirnya sekarang Iya. udah mulai disiplin nih pelan-pelan gitu. Nah terus gimana tuh perasaannya Iya. tuh Mas Tiar? Jadi gimana ya? Aku malah jadi mikirnya kayak lebih tertata aja gitu Mas. Oke. Untuk apa namanya? Jadi kita makin tahu kekurangan entry kita di mana gitu. Oh, iya. Selain itu juga kan aku lihat nih Iya. di akhir bulan profitnya lumayan juga kan. Iya. Nah, setiap akhir bulan tuh aku gaji biasanya alokasi buat reksadana. Iya. Cuman dia returnnya tuh terlalu kecil. Ya Iya. walaupun tapi dia nggak pernah turun kan. Iya. Nah terus aku lihat jurnal ini kok berapa ini ya lumayan profitnya kan. Iya. Kalau jadi investasi juga lumayan kan. Akhirnya aku November ini aku nambahin nih Mas sebagai Iya. bentuk investasi gitu soalnya lumayan Iya. juga Oh. dari prestasinya. Iya. Ini kan profitnya 79%, ya probabilitas 64%, ya kan? Ya, Di sini. Fullin aja sampai 200. Iya, sampai 200 fullin aja di Discord-nya, guys. Aku aja juga aku fullin sih sampai 200. Berarti ini baru coba 5.000. Ini apa namanya? Pakai sen brokernya apa nih? Kayak RAW ya? Siap. iya. Iya. Pokoknya sekarang kalau saran aku sih masih pelan-pelan aja sih, nggak usah buru-buru
yang harus ngejar banget gitu. Karena nanti tuh kayak Mas Ebi tuh, nanti tuh. Dia pelan-pelan tiba-tiba nggak berasa kan tuh Mas Ebi awalnya. Hari ini aja Mas Ebi profit per bulan November aja dia udah 1 juta sehari kan. Tadi udah Ya. 2 juta sehari. Ngeri kan? Iya. Itulah the power of compounding guys. Jadi pelan-pelan aja sih, nggak usah buru-buru gitu. Nah, terus kita ngomongin metode nih Mas Tiar nih. Gimana metode yang dipakai sekarang? Kalau aku lebih sering RBS sih Mas, itu enak. Apa ya, aku coba-coba second touch juga, cuman masih belum paham sih. Jadi Oke. itu buat forward aja sih. Kalau buat entry di jurnal aku tetap pakai RBS. Ya nggak apa-apa sih, pelan-pelan aja Iya, gitu. Ntar juga lama-lama bisa gitu. Kalau second touch itu better, itu agak probabilitasnya emang agak kurang bagus sih. Gitu. Makanya yang aku bilang aku sendiri aja sekarang mainnya RBS gitu. Nggak jarang sih pakai second touch, kecuali kalau second touch itu kalau dia udah benar-benar masuk zona deh. Gitu. iya. Atau misalnya belum SL nih trade pertama ya kan. Nah, terus tuh aku berani pakai second touch. Tapi kalau udah SL terus selanjutnya ya sikat-sikat aja sih. Oke guys, jadi sekarang itu tanggal 3 Desember 2024 hari Selasa, di mana Mas Tiar ini pengen review jurnal di bulan kedua gitu. Halo Mas Tiar, apa kabar? Baik Mas, Baik ya. Itu sepeda masih dipakai? masih. Oh, kirain nggak dipakai. Itu Mas Waleh mau minjem itu dia. Oke. Intermezzo dikit guys. Dipinjam Mas Waleh ntar dijual ya. Oke, gimana soalnya hari ini sebelum kita review jurnal nih? Rasanya gimana Mas Tiar? Takut, deg-degan, Ya, gimana? deg-degan sih ada sih. Deg-degan Belum biasa ada. depan kamera soalnya. Oh, belum biasa depan kamera. Oke, langsung aja nggak usah basa-basi ya. Kita sambut guys, Mas Tiar nih ya. Applause dulu lah. Pengen review jurnal bulan kedua. Oh, mantap. Mas Tiar bisa share screen, Mas Tiar. Oke, di sini kita lihat jurnalnya Mas Tiar ya guys. By the way Mas Tiar boleh disebutin untuk jurnal bulan keduanya gitu. Tapi sebelumnya dikasih tahu dulu profit sama probabilitasnya aja deh, sama modal di bulan sebelumnya dulu deh disebutin deh. Boleh Mas Tiar di bulan Oktober. Bulan Oktober modalnya sih 5.000 sen. Itu profitnya 3.900 sama probabilitas 64%. Profitnya Profitnya ini 3.950. Profit kalau persentasenya 79%. 79%, mantap. Itu bulan sebelumnya guys. Kita cek nih bulan November ya, bulan berikutnya. November balance-nya naik jadi 18.000 karena tambahin 10.000. Ya, 10.000 sen berarti 1 juta. Terus probabilitasnya jadi 78% yang tadinya 64%. Iset deh. Bentar. Mau tepuk tangan dulu boleh nggak sih? Anjay. Boleh. Mantap. Gokil. Lanjut Mas Tiar. Oke, profitnya naik sih secara percentage juga 10%. Oke, mantap sekali. Berarti Mas Tiar ini dari modal 8.000, kenapa akhirnya Mas Tiar itu nambahin? Emang nggak takut nanti MC gitu? Enggak juga sih Mas. Ya duit dingin sih. Aku juga ada sebagian ku bagi buat nabung di reksadana juga. Jadi ya udah kalau hilang gitu. Nggak masalah. Tapi buktinya hilang nggak? Enggak dong. Aman. Nah, aku pengen tanya dulu nih. Seperti biasa ya, pertanyaannya template ya. Karena aku udah penghitung-hitung juga gitu ya. Maksudnya biar sama semua pertanyaannya. Di bulan Oktober feel-nya gimana gitu? Rasanya gimana di bulan Oktober? Kalau Oktober sih ya gimana ya Mas? Ya. Langsung pokoknya gas aja. Ada momen, ada zona entry. Ya. Dikit-dikit entry. Masalah ya. entry aja pokoknya. Nah, itu berarti respect zona ya berarti ya? Iya. Ya, terus. Alhasil aku dapat 39 trade itu. Oke. Terus sembari kerja ya. Itu kerja di kantor sambil trading gitu? Iya. Bisa ya? Gokil. Ntar di akhir aku mau nanya penting banget nih.
Nah, terus akhirnya Oke. nambahin 10.000 sen gitu. Mm. Emang gak deg-degan ya Mas Tiar ya kalau nambahin balance gitu? Enggak juga sih Mas. Tapi deg-degannya ke waktu mau nambah lot sih. Oh, I Kan aku see. sebelumnya 0,5 terus pakai satu kan, tiba-tiba langsung 2 lot tuh loh. Iya, 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 Nah, iya. itu aku agak deg-degan sih pertamanya. Cuman Oh, ya udahlah coba aja dulu kan. iya, iya. Terus. Terus jadi kebiasa sih lama-lama juga. Oh, nah, perbedaan rasa antara bulan Oktober dan November apa? Rasanya kayak lebih ini ya, lebih pede sih Mas, lebih lebih berani buat entry karena aku udah nentuin tipe entry kan. Ya. Aku milih second touch sama RBS SBR. Oh, dua Itu itu aja aku ya. udah dua itu Hmm. aku udah lumayan nyaman lah pakai itu. Jadi entry ya lebih pede sih. Oke, mantap, 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 mantap. Nah, kita masuk ke metode ya. Ya, kita masuk ke metode ya, Mas Tiar ya. Oke Mas. Directionnya gimana yang aku ajarin di Move menurut Mas Tiar sendiri? Ya, enak sih lebih lebih jelas kalau cuma pakai do teori itu kayak gimana ya kita nggak tahu ujungnya di mana tuh loh, Mas. Ya, ya, ya. Sementara kalau kita pakai Elliot ya lebih tahu itu walaupun kadang ada kalanya nggak di respect tapi kita ada plan lagi kan buat antisipasi ketika itu nggak di respect kan. Jadi lebih enak sih directionnya kalau pakai yang dari MOV. Oke, zona nih, zona. Ya gimana? Antara Oh sebelum belajar dan akhirnya ngerti. ya jelas lebih nyaman sih Mas. Lebih nyaman Karena ya. kalau iya kalau nggak ada zona tuh ya kita paling support resisten kan. Ya, Itu yang paling dasar kan. ya. Nah, sementara kalau kita pakai zona yang dari MOV ini ya lebih jelas gitu. Jadi momennya menurutku jadi lebih banyak sih buat entry juga. Ya, 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 ya. Dan lebih golden zone gitu ya. Jadi kita belum Ya, zona nih, betul. jadi nggak bisa apa namanya ngelakuin aktivitas yang lain gitu. Oke, lanjut. Berikutnya nih, Mas Tiar. Entry point gimana? Yang tadi, yang Entry itu ya, point second aku task sama RBS kan gimana? milih Ya. cuman aku kebanyakan lebih ke RBS sih, Mas. Oh ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Karena lebih Powerful lebih ya. gampang nemuinya sih menurutku. Iya, Oke, iya, 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 lebih iya. powerful juga. Kalau Siap. second touch sendiri aku masih sambil ngasah sih, sambil jalan sambil ngasah. Ya, pelan-pelan ya. Kadang-kadang ya, Ya. Kadang-kadang kenapa? kadang-kadang bingung juga entry-nya di mana gitu. Kayak masih ragu gitu. Ya, ya, Cuman ya. kadang-kadang walaupun itu udah nyampe situ, aku tuh masih ragu. Ini udah bisa entry apa belum ya? Kadang gitu, Mas. Ya, 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 ya. Mantap lah. Gokil. Tapi Iya. jujur deh, ini yang aku selalu tanya ya sama anak-anak yang lain, bakalan expect nggak sih bakalan kayak gini? Enggak sih, Mas. Enggak ya? Jujur aja Expect-nya apa enggak. tuh? Expect-nya apa? Kayak join move nih, expect-nya apa gitu? Expect-nya ya Nah, paling kayak grup-grup lainnya paling cuma sinyal gitu doang, ah, IB doang. oh iya, iya. Terus cuma ngajarinya manajemen risk doang sih, paling suruh jaga MM gitu-gitu doang. Iya, Aku nggak nyangka kalau bakalan diajarin sampai sedetail nyari zona sampai titik entry juga nggak expect itu sih. oke. Jujur aja. Mantap ya. Good luck nih Mas Tiar. Nih habitnya udah mulai kebentuk nih. Oke, seperti biasa ya. Ini menurut aku udah nggak perlu basa-basi lagi lah ya gitu. Oke guys ya, di sini udah kita mulai lagi nih review jurnal nih. Kali ini sama Mas Tiar nih di review jurnal bulan ketiga. Seperti biasa Mas Tiar dibacain dulu dari balance sampai profit. Oke. Di bulan ketiga ini balance awal itu 35.000. Terus total trade-nya cuma dapat 13 trade, probabilitasnya 70% lah. Terus risk-nya 1%, lotnya pakai 3. Ini konstan sampai bawah sih. Terus daily drawdown 2%. Profitnya 10.000 sen. Total pips yang didapat 347. Terus presentase profit 29%. Mantap, tepuk tangan lagi lah. Goks.
Sayang kemarin ini ya diiniin sama bosnya sih, jadi sibuk banget kerja akhir tahun, tapi ya udahlah nggak apa-apa. Semoga di bulan ini nanti nggak ada kendala ya. Jadi tahun ini nggak ada kendala ya Mas Tiar ya. Amin. Kalau misalnya untuk yang bulan Januari ini udah trade juga? Udah ada trade belum di bulan Januari? Belum sama sekali malah Mas. Oh, lagi sibuk juga ya? Iya, Itu nanti laporan malah. iya laporan. Itu nanti jurnalnya udah diupdate ya yang 2025 ya, bisa di-download ya Mas Tiar Oke Mas. di tempat biasa. Ini di bulan ketiga nih. Jujur sih nggak semua orang tuh sambil kerja dia bisa fokus trading nih Mas Tiar. Tapi kalau aku lihat Mas Tiar nih beda nih. Nah, apa faktor utama yang sekiranya Mas Tiar masih bisa trading walaupun sibuk banget? Santuy aja sih, kalau di bawah santuy sih Mas kalau tradingnya mah. Udah implisit banget Karena ya? emang aku ya lumayan. Ya, ya. Tapi harusnya masih bisa lebih implisit lagi sih. Oh iya 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 iya. 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 Ya Cara jadi di bulan ya, 3 ini gimana? agak Gimana? Bulan 3 agak gimana? ya kayak ngerasa kurang aja sih. Karena emang cuma dapat dikit kan, Iya. ngejar kerjaan juga. Biasanya tuh Tapi ya biasanya ini masih mending sih. bulan November berapa? Bulan November Aku kayaknya dapat 30-an deh Mas. 30 enggak trade-nya, sorry. Iya, dapat 32 trade. 32 trade ya. Probabilitas 89%. Sayang banget ya. Tapi ya udahlah mau gimana pun tetap disyukuri ya. Tapi udah nggak tahu apa lagi kan yang dari kemarin. Iya, enggak. Iya. Nah, mungkin teman-teman udah boleh mulai nanya ya. Nih misal nih Mas Tiar, seandainya 32 trade di bulan ini, profitnya bisa berapa Mas Tiar? Di bulan Desember kemarin. Kalau ekspektasi aku paling nggak jauh dari bulan sebelumnya sih Mas. Paling sekitar 80-an lah. Iya. 80-70 lah. Iya, tapi kalau misalnya nggak ada kerjaan gimana? Ada cerita ya? Belum tahu juga sih Mas. Paling ya bisa lah nyampe 100. 100% bisa. Kayaknya. Iya, Iya. iya. Oke lah. Sebelum Aing nanya-nanya, alangkah baiknya teman-teman dulu yang nanya. Nanti kalau Aing nanya pertanyaannya habis kan. Mas Wale dulu lah, Siap. boleh lah. Nanya apa? Apa kek, support kek, bebas. Namanya review jurnal. Apa Kabar kek? dulu kali Mas. Kenapa? Nanyain kabar dulu kali. Iya. Kayak cewek dia sesama ini ya, pejuang pekerja ini sebenarnya emang susahnya di situ sih, apalagi kalau di akhir-akhir tahun itu kan pasti banyak kerjaannya. Tapi Iya. nggak usah berkecil hati sih Mas, kayak wah ini cuman profit sekian gitu. Kok yang lain bisa banyak. Yang penting itu konsisten sih Mas. Iya. Karena poinnya ya, sering aku bilang ya, kita kalau di trading itu sih menurutku bukan seberapa jauh kita ngelangkah, tapi seberapa lama kita bertahan sih. Betul. Itu cuman masalah waktu aja. Toh Iya. juga pasti nanti profit kok. Apalagi udah metode udah baku kan. Iya, betul. Ya aku nggak bisa komentar jurnalnya karena nggak kelihatan sih. Iya, kan bisa diklik itu Iya. jurnalnya. Mas Tiar, ada di nongkrong, tinggal diklik. Soalnya gue tadi juga lagi ngisi jurnal. Anjing, pantesan. Ya. Sorry. Tapi kalau misalnya menurut gua Mas Tiar ini konsisten sih dari bulan Oktober, November, Desember itu konsisten sih. Gitu, cuman masalah waktu. Oh ini nih, Ya, gue pengen nanya, kalau kita kan sama-sama kerja gitu Mas. Iya. Dulu aku kan awal-awal tuh ada di fase kayak anjing, orang-orang yang apa namanya waktunya luang bisa enak ya, sering apa namanya, intinya kayak profit pasti lebih banyak gitu ya. Nah tapi kan aku udah ngelewati fase itu ya, karena ya udah biasa aja lah jadi. Nah Mas Diar ada nggak pernah di fase itu, terus cara mengatasinya gimana? Ada Mas, waktu itu sampai aku pun pernah nyoba tuh ambil cuti sekitar 2 hari kan. Ya buat forward doang sih, nggak bener-bener entry soalnya cuma nyoba kan. Malah apa ya? Kacau ya? Malah kacau tuh loh, kayak rasanya beda tuh loh Mas. Perlu apa namanya, kayak penyesuaian lagi kalau misal harus apa di rumah doang gitu, nggak ada kerjaan. Kayak Karena fokusnya beda gitu. iya, karena udah dibebani sama ekspektasi Mas. Iya. Iya kan? Ya itu. Nah itu sama sih, waktu itu aku juga ngasih tahu OZ kan, juga kayak gimana ya kok bisa kayak ini kayak itu. Aku bilang buang dulu sih pikiran kayak gitu. Dibalik justru lu bisa dulu nih basic segala macam, jangan mikir kayak orang lain dulu, lu benerin dulu basicnya. Kalau udah ntar nggak kerasa pasti tiba-tiba udah
apa larinya kenceng aja aku bilang gitu kan. Nah, ya tetap ada prosesnya sih, cuman karena mindsetnya atau apa cara pandangnya dia ke market sama ke komunitasnya udah bener, jadinya kesininya udah oke gitu sih. Iya bener. Karena aku pribadi kan kalau kerja ya, apalagi kita kerja yang 9 to 5 gitu, pasti ada perasaan begitu kan. Iya. Belum lagi Bahkan kalau waktu kita SL atau daily drawdown itu kan pasti makin kepikiran nggak sih? iya, iya banget lagi. Waktu aku coba cuti itu sampai bener-bener kayak mentok tuh loh, Mas. Bener-bener tak Burnout coba ya, burnout ya. sama yang diajarin. Iya, burnout, burnout bener. Terus Oh, akhirnya Mentok solusinya banget sampai gimana tuh, Mas Tiar? Solusinya dan akhirnya bisa iya. stabil nih. akhirnya ya Iya. ya udah santai aja gitu, Mas. Kayak nggak usah lihat orang lain gitu. Nah. Tetap fokus ke diri sendiri gitu. Oh nggak, sholat dulu menenangkan hati dan pikiran gitu. Oh, itu juga bisa. Ya terus ada lagi Mas Wale. Ya, sama ini sih kalau mungkin teman-teman yang lain kan ada yang kerja juga ya, mungkin bisa bagi tips nih, ngebagi waktunya buat mapping sama entry gitu. Kalau Mas Tiar gimana? Aku biasanya sih di malamnya sih, Mas. Pokoknya sekitar jam 10, jam 11 itu mapping. Kadang-kadang juga pagi itu. Berarti kalau pagi Terus kadang ntar cuma kalau nyocokin doang ya Mas Tiar ya? Kalau pagi cuma iya nyocokin sama betul, more Mas. brief ya, tetap analisis sendiri yang diutamain Heeh, kan? heeh. Iya mantap. Terus Mas Tiar lanjut. Jadi kalau mapping malam sama pagi itu biasanya aku siapin buat sampai istirahat. Tahun depan. Ntar kalau udah istirahat, Oh. mapping lagi biasanya. Tahun Nah, kalau jauh banget. ngatasinya aktual marketnya nggak nge-respect mappingannya gimana? Stop reverse-nya. Berarti kan ada di sela-selanya kita harus nge-tweak mappingan kita kan? Iya, ya Masih paling ya sempet gitu ya? Salah ya dulu. waktu istirahat doang sih, Mas. Salah dulu. Jam 12 itu. Oh, Jadi kalau makin reverse-nya aku masih tetap belajar sih, masih belajar, belum jago-jago banget. iya, tapi tadi win rate berapa, Mas? Probabilitasnya 89. 79, Mas. Itu cuma 7 yang win sih. Harusnya kalau nggak dihitung PB-nya paling cuma 70%. Iya, Iya. udah bagus tuh, Mas. Tapi gue mau discuss Ya. tentang logiknya ya. Menurut lu Mas Wale dari Mas Tiar gimana logiknya yang lu lihat? Ya udah jalan banget. Ya buktinya stabil ya. Udah oke 3 sih, bulan karena ya. 3 bulan udah stabil ya buktinya ya. itu satu. Yang kedua kan udah disiplin sama konsisten mapping dan ngelakuin rutinity kayak gitu kan nggak mudah ya, Mas. Kalau orang nggak bener-bener disiplin nggak akan bisa kayak gitu. Makanya tadi aku bilang udah jangan berkaca di profitnya sih, Mas. Itu aja ditakunin. Iya sih. Karena kalau logiknya udah dapet, entry tuh cuma masalah milih sih, Mas Tiar mau entry apa enggak gitu doang. Tapi kadang-kadang aku juga sering bolong sih mapping tuh. Jadi ikut more brief tuh cuma kayak nyari pandangan doang gitu. Biar kesannya nggak ketinggalan market gitu loh. Ya bagus lah, memang harus gitu. Iya. Tetap kan nggak ngilang kan tapi. Iya sih, Mas. Ya paling nggak berusaha nongol lah setiap hari ya kan. Iya. Catching up lah. Ininya aja sebisanya Mas Tiar ya. Iya. Udah cukup. Udah cukup. Thank you ya. Kata-kata dulu kali, Mas. Iya kata-kata dulu. Penyemangat. Kayak ayo Tiar tuh. Nggak bisa Mas Tiar mikir. pengen kata-kata tuh Mas Tiar tuh. Tanya Bib, mau yang kasar apa mau yang halus gitu Bib? Yang halus dulu lah. Image gue jelek, jangan dibikin makin jelek. Udah itu aja. Itu aja Mas Tiar katanya. Biasa, kalau aku kan dari sudut pandang pemula dan anak baru. Iya. kan? Boleh. Mas. Enggak sih, karena bener kan sebulan atau 3 bulan pertama itu kan bisa dibilang fase berdarah-darah ya kan? Ya. Nah, maksud aku gini, di bulan pertama itu, ini aku sih nggak ngomongin jurnal ya, karena jurnalnya udah bagus banget. Maksud aku trading jurnalnya udah nggak perlu dipertanyakan lah. Maksud aku di bulan pertama ini, apalagi buat pemula yang bener-bener nggak tahu basic sama sekali gitu misal ya, itu pernah ngerasa capek nggak Mas Tiar? Kayak misal Nah, Mas, sampai itu kayak gimana nih? ngatasinnya gimana Mas Tiar? Kayak capek gini loh, kayak
pasti kan Backtest aku gitu nggak tahu mungkin ya ya. pas ketika backtest atau ketika forward pun juga kayak, aduh, ternyata gue masih salah nih directionnya, zonanya, konfirmasinya. Nah, Mas Tiar tuh pernah ada di fase yang kayak capek nggak sih? Dan kalau misalnya pernah, apa namanya, cara ngatasinnya supaya bisa semangat trading lagi tuh gimana kalau dari Mas Tiar? Nah, yang tadi diceritain tuh Mas Yang Tiar. pertama Tadi kan udah ceritain. iya, Waduh. tadi kan Mas Tiar kan bilang pernah burnout tuh. Ya kan di trading. Oh, Ya itu di bulan pertama kan. Nah, terus cara ngatasinnya gimana tuh? turu Mas. Kalau aku gimana ya? Tidur Ya ya? pertama sih iya tidur. Terus bangun-bangun kan seger kan. Kalau lihat teman-teman prof itu jadi semangat lagi tuh loh Mas. Oke. Tapi kalau aku pribadi sih mending istirahat dulu sih, libur dulu paling nggak ya sehari lah Mas. Oke. Kalau Iya, overconfidence pernah nggak Mas Tiar? Karena kan ini win rate-nya tinggi ya, probabilitasnya juga tinggi sih. Overconfidence pernah nggak? pernah Mas. Itu wah Tapi tetap gimana TP ya? ya, overconfidence tapi tetap TP ya, Enggak, nggak lo. ya kebetulan aja kalau lagi TP mah. Kalau pas overconfident tuh malah nggak nyadar tuh loh Mas. Nyadarnya tuh ketika kalau nggak SL ya apa ya? Ya pokoknya ketampar SL itu sih baru sadar. Apalagi Oke. apa ya? SL pertama tuh kalau nggak sadar paling SL kedua tuh. Kok SL bisa 2 kali ya? Kayak berturut-turut gini ya? Nah itu aku ya review lagi. Oke. Nggak Enggak, karena buru-buru. kenapa aku nanya Kan? pernah overconfidence atau enggak? Karena gini sih, biasa itu pemula kan, maksud aku kan ini metode ya sebenarnya udah canggih lah ya. Kita udah Ya. kayak bukannya nggak perlu dipertanyakan ya. Kayak probabilitasnya kalau kita bener gitu ya, countingnya dan segala macam, probabilitas kita untuk TP itu tinggi kan. Nah, biasanya itu pemula termasuk aku gitu ya, itu pasti ketika analisanya benar dan segala macam ada overconfidence-nya nih. Jadi lebih ke psikologinya kan sebenarnya. Kalau misalnya kita pinter Ya. analisanya ya. Jadi yang lemah tuh kan artinya psikologinya kan. Kayak Hmm. lo gampang overconfidence, terus lo gampang burn out. Nah, kayak itu tuh sebenarnya yang aku mau tanyain ke Mas Tiar buat ngatasin ketika lo burn out, ketika lo overconfidence, itu tuh gimana sebetulnya. Jadi Kayak biar stay atau trading gitu ya. Oh. betul. Jadi tradingnya tuh biar apa ya? Biar tetap profitable. Karena kan kalau overconfidence terus SL gitu, bisa jadi kan udah pasti kemungkinan besar tuh kalau para pemula amigdalanya tuh Kenceng. udah langsung mengambil alih kan, ya kan? Udah langsung mengambil alih keputusan kan. Nah, itu kan sebenarnya bahaya ya. Bahaya banget kan yang Ya. tadinya lu udah profit ketika lo amigdala lu mengambil alih bisa malah kebalik tuh situasinya, yang bisa jadi malah loss, terus akhirnya burnout, akhirnya kan udah overconfidence ternyata salah, burnout, akhirnya malah kesel. Yang kayak gitu-gitu Mas Tiar, maksud aku Mas Tiar pernah ngerasain itu, dan gimana buat teman-teman sarannya, apalagi teman-teman pemula ya. Kalau saranku kayak mending kalian kayak punya goals gitu loh Mas. Kayak punya cita-cita. Jadi ketika kalian udah burnout, udah ya pokoknya di terendah dalam trading lah, misal MC gitu kan. Ya kalau kalian punya cita-cita gitu jadi kedorong lagi tuh loh Mas. Jadi dari Terus diri kita sendiri gitu buat berubah. Salah satunya cita-cita itu. Kalau enggak ya intinya kayak ada dorongan gitu loh Mas. motivasi Misal pengen ya. resign. Resign lagi gitu. Iyalah. Terus Ya tekanan dari bos itu salah satu dorongan buat kita tetap stay trading juga Mas. Itu good question sih. Itu mantap ya. Tapi yang aku paling tonjolkan sih itu sih, kalian harus punya kayak tujuan gitu, punya goals. Oke. Nah, Mas Tiar itu nulis goals nggak? Nulis goalsnya Mas Tiar nggak? Atau Ada, kayaknya disimpan di masih ada kepala aja? Mas. Aku ketik Nulis ini ya sih. berarti ya? Iya. Ketik ya? Nah, goals itu dibagi nggak? Goals besar, terus goals kecilnya. Jangka pendek, jangka menengah, Dibagi ya? jangka Ya, panjang jangka gitu. Kalau panjang. Karena gini ya, aku seingatku ngerasa
hal itu penting ternyata di dalam trading. Ih, Aku tuh ngerasa kayak gitu sangat. karena Tahu nggak gini? itu mulai Nih, tahu kan kenapa gue bikin super trader? Kenapa harus achieve 10.000 US? Itu buat goals jangka panjang, Itu goals jangka pendek. jangka pendek. Oke. Jangka menengahnya Oke. 100.000 US. Oke. Terus jangka Oke. panjangnya $1 juta. Oh, Oke. Nah, tapi kan kalau itu untuk ini ya, maksud gue ngebahasnya lebih ke yang pemula-pemula nih, Mas Halil, Mas Oke, Tiar. oke. Kita Kan ngomongin pemula ya. Kita ngomongin pemula, oke. pemula. Ya, oke. Kita ngomongin pemula nih, ya kan? Nah, gue mau tahu dulu dari Mas Tiar itu goalsnya tuh apa, Bo? Kalau boleh diceritain ya. Ya, kalau Mas Goals Tiar jangka pribadi, panjang. ya kalau dari komunitas kan 10.000 kan. Ya, kalau itu kan kalau udah dari- jadi patokan kita lah Kalau achieve. Kalau Mas Ah, Tiarnya gimana Mas Tiarnya? Itu. Maksudnya itu kali ya, kalau Geng ya? aku dulu Betul. ya, aku dulu kan sempet ikut bootcamp kan Mas, dari trader luar lah intinya. Jadi di situ aku dikasih PR, dimana suruh nulis goals yang paling gede 1, terus suruh nulis lagi 10 goals. Nah, terus di 10 goals itu kita tuh disuruh nulis step by stepnya tuh loh Mas. Oke. Cara misal goals pertama, cara mencapainya gimana? Misal pengen badan sehat, stepnya setiap hari bangun pagi, terus minimal jalan kaki 3.000 langkah, misal kayak gitu. Nah, itu law Jadi 10 attraction-nya goals ya, itu berarti ya. dibagi lagi step by stepnya. Iya. Dan itu aku kayak gitu sih Mas. Iya. Nah, kalau di trading sendiri kayak Oke. mana tuh? Trading Achievementnya? sendiri dia. Iya. Achievementnya apa ya? Aku mah belum merencanain itu sih. Yang jelas aku pengen resign sama jadi trader mandiri. Kalau buat step by stepnya paling ngikutin ini dulu yang jurnal 3 bulan ini. Iya. Terus ntar nggak tahu lah, let it flow lah Mas paling. Nah gini, ini pengalamanku ya ketika memperhatikan Mang Jajang dan Gus Sidik ya. Mang Jajang, Gus Sidik. Itu kalau udah fase after journal 3 bulan, itu udah enak banget tuh Mas Tiar. Itu udah nggak ada beban lagi, kita tinggal jalanin doang. Tinggal kita ngikutin aja gitu. Tiba-tiba ntar 10.000 nggak berasa dah. Tapi tetap itu adalah tujuan utamanya ya. 10.000 dulu tuh. Ya. Bener-bener nggak berasa. Yang penting balik lagi ya, caranya kita nge-manage duit itu tetap ada yang di WD-nya nanti after 3 bulan tuh Mas Tiar. Nah, nanti abis ini tuh Mas Tiar kalau bisa tuh, tapi terserah ya, kalau misalnya masih nyaman di sen nggak apa-apa. Tapi kalau saran aku better langsung standar. Jadi profitnya yang di akun sen nanti di profit sama modalnya ya dipindahin ke standar semua gitu. Tapi Oh. tapi kalau Mang Jajang kemarin beda treatmentnya. Kalau dia tuh pengen challenge dulu di akun sen modal 20.000 jadi 400.000 tuh Mang Jajang. Pokoknya aku mau desain dulu jadi di standarnya itu langsung gede balance-nya. Pengennya gitu kalau Mang Jajang. Jadi kalau Mas Tiar nih bebas ya mau pilih yang mana. Oke Mas. Iya gitu. Tapi sebenarnya biar ngerasain apa sih Mas? Habis 3 bulan pindah ke standar. Ngerasain tiap orang tuh beda-beda ya. Kalau aku sendiri kenapa dari 3 bulan kalau misalnya dari akun sen langsung ke standar tuh biar lebih real aja gitu. Karena udah nggak fasenya belajar sih, udah nggak fasenya probation gitu. 3 bulan tuh udah kalau di kerja kan ya antara bos mau cut off atau dia jadi karyawan tetap ya gitu. Karena di Stephen Covey itu bilang kan kalau 3 bulan itu kalau kita jalanin rutinitas secara terus-menerus itu udah jadi habit tandanya. Iya. Iya. Nah tapi itu balik lagi pilihan Mas Tiar ya. Kayak misalnya nyamannya di sen ya nggak apa-apa gitu. Atau misalnya antar Oke, Mas. standarnya kalau udah 100.000 US sen lah gitu. 1.000 berarti ya? Ya. Atau misalnya nanti aja lah kalau udah 500.000 sen bebas. Itu pilihan Mas Tiar. Oke Mas. Iya itu pilihannya Mas Tiar sendiri aja. Nanti bisa direnungin tuh sama diri sendiri tuh. Kayaknya aku 300.000 deh Mas. Sama kayak dulu itu. Kan pernah kan ditanyain Mang Jajang kan. Pengennya sih 300.000 baru pindah ke standar sih. Iya. Cuman ya nggak tahu ya ntar. Ya nggak apa-apa. Yang penting keputusannya Mas Tiar itu nanti bisa ini ya. Bisa mateng aja keputusannya. Kalau mau cepet langsung pakai akun standar depo 10.000 aja. Matamu janganlah. Ada lagi Mas Yes? Udah sih sebenarnya kalau dari sudut pandang pemula udah kejawab tuh kalau misalnya lagi burn out atau overconfidence gitu udah kejawab tuh. Better libur aja dulu ya. Dan jangan lupa buat nulis goals ya sebetulnya.
Iya. dan stick to the Iya. plan. Iya. Oke, sip. Good luck Mas Tiar, keren banget. Jadi idola lagi. Makasih, Emang Mas. deh keren Jadi nih orang. idola. Oke, good luck ya. Ya, Thank you, thank you. thank Iya, you. Mas. Kalau dari aku sih ya, nih masukan dari aku ya. Buat Mas Tiar. Kalau misalnya emang pengen 100.000 US, berarti kan itu $1.000 ya. Dijalanin aja dulu. Yang penting tetap ya, di akhir bulan itu lotnya diganti-ganti dulu. Tapi emang kalau Mas Tiar sendiri nggak ada rencana emang pengen WD kan? Belum ada sih, Mas. Ya belum ada ya. Nah itu menurut aku bagus. Kalaupun ada paling, Gimana? oh ya. Kalau ada paling cuma narik 3.000 gitu. $3.000. 3.000 sen. Oh kirain. Sen. Iya. Jajan. Tapi menurutku nggak apa-apa sih. Yang penting kalau bisa di awal itu harus tahan-tahan keinginan dulu ya. Itu dia ya. Ya, yang penting goalsnya itu misalnya gini. Oke, gue akan withdrawal konsisten kalau misalnya gue udah 1 lot. Kayak gitu Mas Tiar. Oh. Iya, terus atau misalnya ntar aja kalau udah 0,5 lot baru di WD lah gitu. Nah itu harus punya goals gitu. Jadi kadang ya kita kan memang pengen nikmatin juga, tapi nggak apa-apa kalau misalnya cuma $20, $30 itu di WD nggak apa-apa sih kalau buat mau nikmatin. Wah enaknya hasil WD gitu, nggak apa-apa. Iya, pokoknya sekali lagi aku mau ngucapin congrats udah 3 bulan Mas Tiar udah fokus banget ngejalanin forwardnya, udah tinggal cari modal sekarang. Fasenya udah nggak fase belajar lagi, gitu aja. Ya. Ya sekali lagi congrats Makasih, ya. Mas. Ya. Jangan lupa. Aku ada pertanyaan tapi Mas. Boleh. Buat Mas Alil. Oke. Ada ini nggak sih Mas? Kayak apa kepikiran buat ketika Mas Alil itu pensiun, apa sih bahasa Indonesianya? Biar ada penerus gitu. Ya makanya ini lagi nyari kan. Oh. Penerusnya berarti buat jalanin mob gitu. Kalau buat jalanin mobs kayaknya enggak sih. Karena kayak gini jujur ya nih, ketika aku buat ngejalanin mob itu berat sih. Menurut aku pribadi yang aku jalanin ya. Kenapa berat? Ngurus orang tuh gak gampang. Ya dong, private satu-satu. Kalau lagi ada masalah dia cerita gitu. Di aku sih gak beban ya, bukan gak terbebani gitu. Sebenarnya aku lagi di fasenya lagi happy aja ngejalanin itu. Tapi aku mikir gak selamanya gue kayak gini gitu. Karena lagi fasenya fase happy, ya udah jalan aja. Nah ujung-ujungnya tuh nanti move tuh kita bakalan offline aja sama online. Udah gak ada private lagi rencananya gitu. Ya kecuali kalau ada yang mau, Mas aku mau nge-privatin nih gitu. Nanti tinggal budgetnya mau berapa kayak gitu-gitu boleh sih. Tapi kedepannya aku pengennya tuh event roadshow yang offline sih Mas Tiar. Ya aku sih jujur ya aku gak ada goals buat move jadi gede ya. Tapi aku lebih kejalanin aja lah tuh. Karena kenapa aku bikin move ini satu kan karena boring trading sendiri aja sebenarnya Mas Tiar. Nah tujuannya sebenarnya tadinya tuh aku awalnya ya kan buat siapa nih yang jago trading tarik aku tarikin nih studio ini tuh tadinya tuh buat ngelola dana investor tadinya. Iya kayak misalnya Mang Jajang gitu. Kalau Gus Sidik punya bisnis pasti nggak bisa lah. Nah yang orang-orang kayak gitu tuh yang ngelola dana investor aku tuh nanti. Tadinya begitu. Tapi ketika nemu metode ini kalau dipikir-pikir, yes sayang juga. Investor dapat gede. Kita berdarah-darah belajar, dia unceng-unceng kaki doang. Nggak rela lah jadinya. Gitu. Sama endingnya itu buat cari teman pensiun sih. Gitu. Aku nanya gini tuh karena kepikiran tuh loh Mas. Sebagai murid ya. Ketika Mas Alil mentornya bilang, besok kalau aku udah dapat 10 super trader aku bakalan pensiun. Itu tuh aku mikir wah ntar nanya ke siapa gitu ya. Iya. Mentornya siapa? Ya. Kayaknya nggak ada deh. Itu kita super trader tuh kan ada dari setiap daerah ya. Paling kita bikin event offline aja sih. Pensiun itu udah ya paling nanti kayak discuss kayak kita pagi more brief itu nanti pasti agak berkurang. Evaluasi pasti agak berkurang waktunya. Karena buat full time-nya tuh buat family sih. Ya paling gitu sih ujung-ujungnya sih. Ya buat ini aja sih kalau misalnya kita punya di Indonesia ada super trader yang profitnya lumayan besar, dia bisa profit konsisten tanpa kena oknum, yang tadinya kena oknum itu bisa jadi bangkit lagi, terus bisa bagi ilmu juga satu sama lain. Pokoknya di situ sih. Cuman jarang sih Mas komunitas kayak gini. Bukan jarang sih, di dunia nggak ada Mas. Sayang banget. Di dunia nggak ada. Iya makanya. Aku udah keliling dunia cari mentorship yang jago-jago yang ada di internet yang
subscribersnya banyak. Gak ada. Mereka nggak mau mengayomi muridnya juga. Jadi kayak sebisnis aja. Kalau misalnya muridnya nggak bisa ngasih duit ke mentornya, dalam tanda kutip bukan profit ya, tapi yang berbayar ya. Ya mereka udah nggak ada hubungan lagi. Sedangkan aku tuh emang tujuannya cari temen gitu. Kalau misalnya aku tujuannya nyari duit mah tinggal membership per bulan aja kan. Iya. Kasih aja Iya, makanya agak sinyal. sedih waktu iya. Iya. Agak sedih makanya waktu Mas Alil bilang mau pensiun tuh. Iya, sebenarnya ya di kripto yang sekarang ya, yang udah segini tuh aku udah pengen pensiun sih sebenarnya. Aku juga ke teman-teman super trader juga ada beberapa juga itu aku suka nge-share porto juga kok. Ini portoku tapi ini baru 1/4% ya. 4% berapa, Mas? Ya ada lah pokoknya. Pokoknya aku nggak mau bikin FOMO sih, tapi pengennya nanti kan kalau misalnya ada 10 super trader, katakanlah gini, ada Gus Sidik sama Mang Jajang 10 orang dengan karakter yang sama, ilmunya sama, katakanlah Mas Tiar salah satunya. Iya. Itu ntar kan Mas Tiar bisa ngajarin juga tuh teman-teman yang baru kan. Iya. Gitu. Itu ada ini loh, ada kebanggaannya tersendiri loh. Contohnya kayak Mas Wale ngajarin Ojek, ngajarin Zulfikar. Itu Mas Wale pasti ada kebanggaannya di sana. Nah, nanti juga pasti ada juga tuh. Nanti OZ juga harus ngajarin orang juga. Siapapun. Yang penting chemistry-nya sama. Nah, itu bakalan jadi partner terus tuh, bakalan jadi soulmate lah lebih tepat tuh. Itu aja sih dari aku Mas Tiar. Oke, Mas. Semangat ya Mas Tiar ya. Ayo Aman. kumpulin modal. 100.000 Iya. dulu ya goalsnya ya bulan ini ya. Iya. Oke, bisa lah. Nah, Insya Allah. jadi sebenarnya gini, 1.000 sen itu nanti itu bakalan jadi visualisasinya Mas Tiar ketika di akun real. Visualisasinya Mang Jajang tuh udah di akun sen juga, dia modal 20.000 jadi 400.000 US. US sen, tapi itu menurut aku achievement yang luar biasa. Habis itu udah gampang gitu, tinggal nyari profitnya. Habitnya udah kebentuk. Oke guys, yuk semangat bisa. Thank you Mas Tiar. Ya, Mas, sama-sama. Yo.